Pak Kapolres, kemudian dari Pak Ketua DPR, kemudian Pak Dandim, bermusyawarah dengan Pak Bupati yang didampingi oleh Bapak PLT Sekda dan saya sebagai sekretaris 3, kemudian Kabak Hukum, dan belum saya menyampaikan mengulangi kembali perlu dipahami bersama dengan Bapak Ibu semua. Sebenarnya asisten Jody ini adalah, kalau di tupoksi saya Pak, adalah sebagai jurubicara, artinya sebagai humasnya Pak. Jadi oleh sebab itu, kalau saya menyampaikan ini memang sudah mendapat mandat dari apa yang menjadi keputusan tadi. Oleh sebab itu, hubungan dengan beberapa masukan yang disampaikan oleh bapak-bapak dari Bapak Kapolres, Pak Dandim, Pak Jari, dan Pak Ketua DPR, di mana perwakilan dari masyarakat berharap bahwa PRT Kades itu dari PNS. Maka hasil kesepakatan dan perintah Bapak Bupati kami akomodir, yaitu PRT dari PNS dengan syarat pernyataan Kades nonaktif dan wakil masyarakat akan menerima PRT Kades dari PNS tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan yang pertama, ini soal kesepakatan ataupun hasil dari pertemuan pihak-pihak yang disebutkan dari ketika tadi, ini terkait aspirasi siapa. Karena yang saya pahami bahwa aspirasi dari masyarakat desa 3 desa yang perwakilan yang hadir di ruangan ini meminta kades mereka ini untuk diaktifkan. Nah, kalau ada opsi yang dipenuhi oleh bupati terkait dengan PLT kades ini, saya tidak tahu itu aspirasi siapa. Yang pasti aspirasi dari kawan-kawan masyarakat ini meminta hari ini meminta agar kades mereka diaktifkan. Karena ini berhubungan dengan aksi demonstrasi pada tanggal 2 itu. Nah, jadi saya tidak tahu ini solusi yang seperti itu ini di luar aspirasi dari masyarakat ini. Itu Pak Kapolres. Ya, jadi gini Pak. Kebetulan beliau-beliau ini masih ada di sini. Ada 3 alternatif yang beliau sampaikan. Ini semuanya karena kan media juga. Yang pertama, bahwa pemerintah daerah akan mengaktifkan kepala desa dengan syarat perangkat desa lama. Kemudian itu tidak ketemu. Yang tadi sore kalau nggak salah tadi siang dibahas kan tidak ketemu itu kan. Yang kedua, bahwa dua perangkat baik itu lama maupun baru mengundurkan diri itu kan tidak ketemu juga kalau nggak salah tadi siang. Karena Pemda berargumen itu kalau menyampaikan ke perangkat lama sama aja dengan intervensi, sedangkan perangkat desa lama menyampaikan perangkat kepala desa menyampaikan ke perangkat desa lama tidak mau juga, karena itu yang angkat adalah dari bupati kalau nggak salah itu. Nah, itu yang kedua. Nah, opsi yang ketiga tadi disampaikan juga oleh rekan-rekan di sini bahwa janganlah, kalau memang tidak bisa, janganlah perangkat atau PLT kepala desa dari Sekdes. Karena kalau dari Sekdes sama saja tidak netral, kecuali PLT kepala desa adalah dari PNS. Nah, makanya saya ulangi lagi, sebentar Pak, saya catat dulu. Ada catatan saya di sini juga. Saya ulangi lagi, jangan sampai nanti kami semua sampaikan aspirasi bapak-bapak sekalian, kami ini di luar koridor yang bapak sampaikan. Saya catat di sini, saya ulangi lagi ya. Yang ketiga, opsi yang ketiga adalah diangkatlah PLT kepala desa, tapi jangan Sekdes itu, tapi dari yang netral yaitu PNS. Oke, saya catat. Makanya ini tadilah 3 opsi, kami sampaikan kembali ke Pak Bupati. Opsi pertama jelas nggak ketemu. Opsi kedua juga nggak ketemu. Nah, opsi ketiga adalah tadi Pak Bupati
kami semuanya saksinya menyampaikan apa yang disebutkan oleh Pak Asisten 3. Nah itu tadi. Wajib Pak Kapolres, setelah Pak Kapolres jelaskan, kami cukup memahami karena kami memang tidak ikut proses tadi. Nah untuk yang terkait dengan yang opsi ini, kami mohon waktu untuk berunding sebentar saja ya Pak Kapolres, Kades dan atas di atas. perwakilan. Jadi ini Pak ya, ini bukan keputusan kami Forkopimda tidak. Kami hanya membawa aspirasi dari bapak-bapak sekalian, kami sampaikan ke Pak Bupati, ya kan. Kemudian salah satu opsi itulah yang disampaikan Pak Asisten 3 tadi, yang disampaikan atau yang diputuskan oleh Pak Bupati. Jadi kami datang ke sini lagi, kami sampaikan lagi ke bapak-bapak sekalian. Minta waktu 15 menit. Iya, Pak, satu jangan 15 menit Pak, terlalu lama Pak. Mungkin sekitar ya maksimal 5 menit aja Pak. bisa di ruangan sekolah ada kunci ya. Sudah kami lakukan rapat kecil dengan perwakilan warga desa dan ketiga kades. Nah mungkin karena ini ada dua pihak, dari kades ada juru bicara yang menyampaikan, dari warga ada yang menyampaikan. Nah, Mungkin sama aja kan Pak ya, mungkin keputusannya kayaknya sama saja kan ya. Nah, mungkin salah satu aja yang bisa sampaikan yang dikeluarkan. Karena pasti akan sama. Oke baik Pak, saya dari Kades untuk menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolres Seluma, yang kami hormati Bapak Dandim Seluma, yang kami hormati pejabat-pejabat tinggi Seluma beserta rekan-rekan yang lainnya juga dari 3 desa ini, dari lembaga hukum masyarakat juga yang kami hormati. Di sini saja saya langsung saja Pak, karena kami tadi sudah bermusyawarah dengan ketiga kades ditambah lagi pihak pengacara kami, jadi kami selaku kepala desa, 3 kepala desa Ujung Padang, Gunung Kembang, Padang Kelapa menolak hasil keputusan Bupati karena alasan kami tidak sesuai dengan hasil demonstrasi pada hari Kamis tanggal 2 kemarin. Apa kata warga kami? Apa kata masyarakat kami? Cuman itulah jawaban dari kami. Kades ataupun perwakilan masyarakat, nanti silakan Pak Asisten sampaikan ke Bupati. Yang jelas ya, saya di sini sebagai aparat penegak hukum, ya, tolong jangan melakukan hal-hal di luar hukum. Ya. Kalau sampai nanti ada, ya ini saya tekankan lagi, kalau sampai nanti ada pemicu, ya, yang melakukan tindakan melawan hukum, pasti akan saya tindak. Saya nggak peduli siapapun. Kalau ada yang memicu, ya, ataupun provokatornya, ataupun koordinatornya yang melakukan tindakan melawan hukum, pasti saya yakin, saya jamin akan saya tindak. Saksi-saksinya beliau semua, jadi silakan. Tapi kalau rekan-rekan lakukan perlawanan sesuai dengan jalur hukum, itu lebih baik, silakan. Itu malah yang saya dukung, biar ada kepastian hukum. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya saya mohon maaf ya, saya sampaikan. Mungkin ada masukan Pak? Sampaikan aja ya. Mungkin itu ya Pak ya. Jadi terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami sudah melakukan, namun sudah beberapa kali kita lakukan negosiasi tapi juga tidak ada kata sepakat. Terakhir karena memang tadi ada penyampaian bahwa akan ada negosiasi lagi, kita datang ke sini dan kita sudah sampaikan itu kepada perwakilan dari masyarakat, tetapi mereka juga tetap menolak, sehingga dalam hal ini keputusan belum ada sampai saat ini. Mereka dipersilakan tidur di sini atau gimana, Pak? Kalau masalah itu biarlah aparat yang akan melakukan tindakan-tindakan kalau memang mereka tidak sesuai dengan aturan atau peraturan. Apa opsi kita ketiga tadi? Opsi kita ketiga, kita menawarkan mereka ada keberatan, yaitu PLT Kades jangan perangkat desa atau sekretaris desa. Kita siap mengakomodir itu, yaitu kita akan mengganti dengan PNS. Tapi tidak setuju berarti, Pak? Tetapi mereka tetap menolak. Itu opsi dari mana, Pak? Dari mereka atau dari mana, Pak? Permintaan dari mereka. Tapi kemudian ditolak mereka sendiri. Tapi kita tetap dengan pendirian kita berarti ya, Pak ya? Yang jelas pemerintah daerah Kabupaten Seluma tetap menegakkan aturan. Kita tidak memihak siapa. Oke, siap. Itu bukan opsi yang ditawarkan masyarakat. Saya sudah tanya tadi. Ini cuma ngobrol-ngobrol ringan. Jadi begini kronologisnya itu. Masyarakat ini bercerita, kalau seandainya bupati waktu itu tidak menunjuk PLT itu sekdes, mungkin masalahnya tidak seperti ini. Nah, ini ditangkap oleh Kapolres dan Dandim segala macam. Tapi dianggap semua opsi. Padahal ini kalau logika kita kaitkan dengan demo pada tanggal 2 Juli kemarin. Ini kan tuntutan masyarakatnya kan jelas, minta aktifkan kepala desa mereka. Kaitannya dengan PLT Kades ini apa di aksi 2 Juli ini tidak ada kaitan. Gitu. Artinya ini mereka ini bertanggung jawab ke warganya terkait hasil berita acara yang dibuat dan ditandatangani pada saat tanggal 2 Juli itu. Dan di situ jelas tertera bahwa Pemda ini akan mengakomodir pengaktifan kepala desa mereka. Jadi bagaimana mereka mau jelaskan kalau hasil kesepakatannya dituju PLT Kades dari PNS? Bagaimana mereka menjelaskannya ke masyarakat mereka? Tentu mereka akan kebingungan menjelaskan itu. Makanya kalau kita kaitkan, dan saya tanya tadi dengan masyarakat, itu bukan opsi yang mereka tawarkan, bukan cuma cerita kalau PLT Kades ditunjuk dari lain selain sekdes, mungkin kejadian tidak seperti ini. Nah, tetapi ditangkap berbeda oleh mereka. Nah, ini bakal bertahan bagaimana di sini? Tadi saya tanya ke mereka akan tetap bertahan Sampai besok pagi? karena mereka ini punya tanggung jawab untuk menjelaskan ke warga mereka terkait hasil mereka di sini. Sampai besok pagi? Sampai besok katanya. Sampai besok pagi. Itu menginap gitu kan? Iya, menginap di sini. Menginap di sini. Untuk infonya masa akan tambah ya? Kalau masa bertambah itu tidak bisa kita pastikan. Cuman kalau solidaritas warga itu mana bisa nahan. Iya. Kalau ada yang mau ke sini ngantar pakaian, ngantar baju kan bisa nahan. Bang, jika dengan aksi kita ini belum ada kesepakatan, upaya lain yang kita akan tempuh seperti apa? Upaya lain sebenarnya sudah berjalan semua. Cuma Pemda yang tidak sabar. Kita sudah ke Ombudsman untuk membuktikan SK pengaktifan perangkat desa oleh bupati ini ada pelanggaran kewenangan atau tidak. Ini kan semua sudah berjalan. Pemda saja yang tidak sabaran ingin mencek Kades. Kan seperti itu. Di Polda juga sudah berjalan laporan yang ada. Nah, mungkin ada opsi juga tadi dari kawan-kawan akan hearing ke DPRD Kabupaten, mendesak mereka untuk menuntaskan masalah ini dengan hak yang melekat pada mereka, misalnya hak angket atau interpelasi. Ada opsi seperti itu, tapi akan dibicarakan lebih lanjut. Ke pusat kalau ini mentok, memang sampai besok mentok, mungkin bisa dilakukan itu. Artinya pemerintah pusat melalui Dirjen Pemerintahan Desa ya,
Ya, kalau seandainya memang ini tidak bisa diselesaikan. Termasuk Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi lah, biar dia tahu kondisi Sleman seperti ini. Ada polemik perangkat desa yang berujung kepada pemberhentian kepala desa. Agar pusat tahu ada kondisi seperti ini di Bengkulu, biar masuk catatan oleh pemerintah pusat.